الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختال فخور. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu jamaah subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini kita masih diberi rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat-Nya yang masih kita rasakan sampai saat ini adalah rahmat kesehatan, kesempatan dan rahmat keimanan. Sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz dan buya-buya kita. Mudah-mudahan dengan mendengarkan pengajian-pengajian yang disampaikan oleh para ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan bertambah ilmu kita. Dengan bertambahnya ilmu kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi sempurna untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, adapun judul pengajian kita pada pagi hari ini adalah ada 4 macam penyebab seseorang itu tidak masuk surga. Nanti pada hari kiamat nanti kita melihat orang-orang yang korupsi masuk neraka. Itu wajar-wajar saja. Kita melihat orang-orang yang suka bermabuk-mabukan dan suka melakukan maksiat, lalu ia masuk neraka, memang itulah tempatnya. Tetapi kita akan terheran-heran nanti di hari kiamat nanti, karena ada orang yang taat beribadah. Dia selalu rajin beribadah. Bukan saja ia melakukan ibadah-ibadah wajib, tetapi ia sudah melakukan ibadah-ibadah sunat yang lainnya. Seperti dia rajin salat tahajud, dia rajin melaksanakan salat duha, dia rajin bersedekah, dia rajin membaca Al-Quran, tetapi ia tetap masuk dalam neraka. Tentu kita menjadi pertanyaan, kenapa orang yang sudah taat beribadah tetapi ia dimasukkan juga ke dalam neraka? Jawabannya bapak-bapak dan ibu adalah karena ia selain dari taat beribadah, dia juga melakukan
hal-hal yang menjadi penghalang masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 macam yang akan menghalangi seseorang itu masuk surga. Yang pertama adalah at-takabur, yaitu sombong. Yang kedua, mati meninggalkan utang. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, memutuskan hubungan silaturahmi sesama muslim. Jadi sekalipun kita sudah taat beribadah, tetapi kita melakukan hal-hal yang menghalangi kita masuk surga, maka kita tidak akan masuk surga, atau ibadah kita akan menjadi sia-sia. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan coba menguraikan kepada kita semuanya salah satu penyebab seseorang itu tidak jadi masuk surga, yaitu at-takabur, yaitu sombong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi khairan min mislihi minal kibri. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min dzurriyyatin minal kibri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga bagi orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong sekalipun sebesar biji zarah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sahih, artinya benar adanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di dalam hadis ini tidak akan masuk surga orang yang memiliki dalam hatinya memiliki sifat sombong sekalipun sebesar debu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa itu takabur atau sombong? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibri batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dan selalu mencemehkan orang lain. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, orang yang tidak mau menerima kebenaran adalah seseorang apabila diberi kebenaran, diberi masukan atau diberi pendapat, lalu orang tersebut tidak mau menerima masukan dan pendapat orang lain. Bahkan ia menyalahkan pendapat-pendapat orang lain tersebut. Dan ia menganggap bahwasanya pendapatnya itulah yang paling benar. Pendapat orang lain semuanya salah. Dan ia selalu mencemehkan orang lain. Dia menganggap dirinya dia yang paling pintar, dia yang paling segala-galanya. Itulah orang-orang yang sombong itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga gitu, sekalipun kita taat beribadah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak Allah memberikan contoh-contoh kepada kita, yaitu tentang orang-orang yang sombong. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada namanya Fir'aun, yang kedua namanya Qarun. Fir'aun ini bapak-bapak dan ibu, dia adalah seorang raja, dia seorang presiden,
dia seorang penguasa, dan dia mengatakan kepada rakyatnya, ana rabbukum a'la, aku inilah Tuhan yang patut engkau sembah, katanya. Bagi orang yang tidak mau patuh kepadanya, maka ia hukuman yang akan berlaku, yaitu hukum pancung saja. Dengan kesombongan Firaun ini, bapak-bapak dan ibu, akhirnya ia ditenggelamkan di tengah-tengah laut, tengah lautan. Begitu juga Qarun, bapak-bapak dan ibu. Qarun ini dia sombong, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada awalnya Qarun ini adalah sahabat Nabi Musa alaihissalam. Dia taat beribadah. Dia orang-orang biasa-biasa saja. Ekonominya boleh dikatakan cukup memprihatinkan. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Akhirnya Qarun ini hartanya melimpah ruah. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan kunci-kunci gudangnya saja tidak mampu bodyguard atau penjaganya untuk membawa kunci-kuncinya. Kita bisa bayangkan kunci-kunci gudang saja tidak bisa orang membawanya, dek saking banyaknya, dek saking bareknya. Bara banyak gudang-gudang. Oleh karena itu, karena ia tidak mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dia tidak mau membayar zakat, dia tidak mau bersedekah, lalu Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi dengan hartanya. Jadi inilah jadi pameo bagi kita, enak. Kalau ada kita mengali tanah, lalu dapat harta yang berharga, lah menjadi istilah bagi kita, ikut harta karun, kan berarti itu. Contoh yang ketiga, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, yaitu iblis. Iblis ini adalah makhluk yang paling taat beribadah. Bahkan ketaatannya melebihi daripada malaikat-malaikat. Di dalam sebuah riwayat mengatakan bahwasanya iblis ini adalah imam daripada malaikat-malaikat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah menyuruh para malaikat dan para iblis untuk sujud ke Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, lalu malaikat sujud dan iblis tidak mau sujud karena dia enggan dan merasa sombong. Setelah itu, bapak-bapak dan ibu, Allah bertanya kepada malaikat, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa kata Allah? Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ke Adam di waktu aku memerintahkan kamu sujud kepada Adam? Lalu apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik darinya. Ambo ko lebih pandai dari inyo le. Ambo ko lebih tinggi derajat ambo dari inyo. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api dan Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Lalu apa yang terjadi atas kesombongan iblis ini? Karena ia tidak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam, lalu Allah usir ia dari surga. Keluar dari surgaku, engkau tidak pantas menyombongkan diri di dalam surgaku ini. Akhirnya iblis keluar dari surga dan ia dilaknat oleh Allah sampai hari akhirat.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil ini dari kisah-kisah ini, Bapak-bapak dan Ibu? Kalau kita lihat, iblis ini hanya satu memiliki kesombongan, yaitu dia tidak mau sujud ke Adam. Diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Adam, dia tidak mau, karena dia menganggap dirinya lebih hebat. Dia menganggap dirinya paling tinggi derajatnya dari yang lain-lainnya. Lalu Allah murka, Allah turunkan ke atas bumi ini. Sekarang kita tanya kepada diri kita, pernahkah kita melakukan kesombongan-kesombongan? Mungkin pernah, mungkin juga sering. Jadi oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu, kalau ada kita melakukan sombong atau merasa sifat menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat nanti menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 4 macam penyebab seseorang itu menjadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, yaitu bertambah hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama likulli ummatin fitnah wa fitnatil ummati mal. Setiap umat pasti mempunyai ujian, dan ujian umatku adalah harta, kata Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, karena harta bisa seseorang menjadi sombong. Bertambahnya harta bisa seseorang diperbudak oleh hartanya sendiri. Dan bahkan dia sampai lupa kepada yang memberikan harta itu sendiri. Bahkan dia mengatakan pada dirinya, ia mendapatkan harta ini bukanlah karena Allah, tetapi karena ia pandai berusaha. Ini orang-orang yang sombong karena bertambah hartanya. Dia tidak mengakui rezeki yang diberikan Allah atau harta-harta yang ada padanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, pada hakikatnya manusia itu tidak memiliki apa-apa. Harta yang ada padanya adalah milik atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu-waktu Allah bisa saja mengambilnya kembali. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberikan amanah harta, hendaklah kita mempergunakan harta kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang menitipkan harta itu sendiri. Allah memerintahkan kepada kita agar kita menginfakkan atau mempergunakan di jalan Allah sebagian harta kita. Di antaranya kita infakkan, kita bantu orang-orang miskin, dan kita bayar zakat harta dan zakat fitrah kita. Ada yang berupa wajib dan ada yang berupa sunat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi amwaluhum haqqu lis-sa'ilina wal mahram. Di dalam harta kita itu ada hak orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Jadi kalau kita nanti di akhirat terbebas dari azab karena harta kita, marilah kita pergunakan sebagian harta kita di jalan Allah. Allah telah menuntun kita di dalam Al-Quran bahwasanya kita infakkanlah sebagian harta kita di jalan Allah.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la ba'in fih wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang hari tidak ada jual beli dan hari yang tidak bermanfaat hartanya itu sendiri. Bagi orang-orang yang tidak mau menginfakkan sebagian hartanya, mereka itulah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu, penyebab orang itu menjadi sombong adalah ziyadatul mansib, yaitu bertambahnya jabatan. Setiap kita pasti menginginkan memiliki jabatan. Arti jabatan dari sini adalah kita tentu ingin lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Setiap kita pasti menginginkannya. Hari ini lebih baik dari kemarin dan hari besok lebih baik daripada hari ini, kan begitu. Ketika seseorang untuk mendapat jabatan itu, bapak-bapak dan ibu, apakah ia menjadi wali kota, apakah ia menjadi gubernur, atau apakah ia menjadi anggota DPR, kita sama-sama tahu bahwasanya orang tersebut sebelum ia mendapat jabatan, ia melakukan kampanye-kampanye. Dalam kampanye-kampanyenya itu ia mengumbarkan janji-janji yang manis. Di antaranya dia, kalau dia duduk atau berhasil, maka ia akan membantu ini, akan memberikan uang ini, akan membangun ini dan itu dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah ia duduk, berhasil dan sukses apa yang diinginkannya, banyak para pejabat-pejabat kita yang tidak menepati janji-janjinya. Inyo lupa jawab. Sebelum inyo duduk, inyo akrab benar jawab. Selalu mendatangi awak. Bahkan inyo selalu membelanjukan awak. Kalau umpamanya bagi kita yang duduk di lapau umpamanya, ketika inyo tiba inyo bahaya ni orang salapau inyo, kan begitu. Batu itu benarlah kebaikannya. Tidak diminta-minta, langsung saja yang membayar. Tetapi setelah dia duduk mendapat jabatan, maka banyak orang-orang itu yang lupa dengan kita. Dia lupa dengan janji-janjinya. Dia lupa dengan apa yang disampaikan kepada kita. Bahkan sudah ditagih sekalipun, bahkan sudah diingatkan sekalipun, dia tidak menepati janjinya. Jadi orang yang seperti ini, bapak-bapak dan ibu, tergolong kepada orang-orang yang munafik. Orang munafik itu apabila berkata dusta, dipercayai ia khianat, dan diberi amanah dia khianat. Jadi kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum min nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah tempatnya adalah tingkat yang paling bawah di dalam neraka, dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Jadi begitu juga bagi kita bapak-bapak dan ibu, kita kok adalah pejabat kasadunya, ya, sekurang-kurangnya menjadi kepala rumah tangga, pejabat jabatan kepala rumah tangga. Di waktu kita akan menjadi kepala rumah tangga, kitalah berjanji ingin membina rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi setelah kita menjalani suatu jabatan atau menjadi kepala rumah tangga, mari kita tepati janji-janji kita, yaitu menjadikan rumah tangga yang islami. Mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang munafik. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, menyebab seseorang itu menjadi sombong adalah ziyadatul ilmi, yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan. Jadi dengan bertambahnya ilmu, bapak-bapak dan ibu, bisa juga orang menjadi sombong.
karena dia menganggap dirinya paling hebat daripada orang lain. Padahal kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu, iblis itu lebih tinggi ilmunya. Tak ada yang menandingi ilmunya. Bahkan malaikat saja tidak mampu menandingi ilmunya. Tetapi karena dia sombong, maka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang dituntut oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Talibul ilmi faridatan al muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi oleh kerana itu, orang yang tidak sombong dengan ilmunya, orang yang mempergunakan ilmunya untuk kebaikan. Orang apabila ia diberi ilmu yang banyak, ia akan lebih tunduk. Dia akan menjadi seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Nang kampe yang terakhir bapak-bapak dan ibu, yaitu penyebab orang menjadi sombong adalah ziyadatut ta'ah, yaitu bertambah ketaatan seseorang. Jadi bertambah ketaatan bisa juga kita menjadi orang sombong, yaitu orang yang selalu membangga-banggakan ibadahnya kepada orang lain. Ada juga itu sebagian di tempat yang lain membangga-banggakan. Kalau nyo berinfak tidak diumumkan, dia akan marah kepada pengurus. Begitu dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah kajian singkat kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong kepada orang-orang yang sombong. Demikian saja pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.